pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Trimulya Herawati, biasa dipanggil Hera, dari program studi profesi nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Hari ini saya akan memaparkan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen keperawatan yang memang menjadi tanggung jawab saya pada semester ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Pendidikan formal saya melalui pendidikan formal saya dari S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Begitu juga dengan S2 Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia untuk peminatan kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Untuk rencana pembelajaran semester pada hari ini, bobot SKS untuk mata kuliah manajemen keperawatan adalah 4 SKS, di mana 3 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Untuk topik bahasan terdiri dari beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas dalam beberapa kali pertemuan. Yang pertama adalah teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Untuk pokok bahasan kedua, mengenai perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Dan yang keempat, mengenai perencanaan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Pokok bahasan kelima membahas mengenai pengaplikasian kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Pokok bahasan keenam adalah upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, dilanjutkan dengan bermain peran dalam proses conference, timbang terima yang sesuai dengan konsep manajemen. Dan topik bahasan terakhir mengenai perencanaan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat fasilitas pelayanan kesehatan. Siswa yang berbahagia, marilah kita simak bersama mengenai deskripsi mata kuliah. Cukup banyak paparan yang akan mahasiswa pelajari pada pembelajaran untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari tentang cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan juga di tingkat keluarga di puskesmas serta masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Apa saja aspek penting yang harus menjadi perhatian mahasiswa adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, di mana konsep dasar peran dan fungsi manajemen akan dibahas secara bertahap dalam setiap pertemuan. Pembahasan juga ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Untuk proses pembelajaran akan dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi yang berbasis kepada pertanyaan dan masalah. Kemudian juga nanti akan ada presentasi, role play, serta pembelajaran berdasarkan hasil studi lapangan yang digunakan selama 1 semester untuk mencapai kemampuan kognitif 6 dan afektif 5. Apa saja komponen yang akan dilakukan penilaian bagi mahasiswa pada mata kuliah manajemen keperawatan ini? Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan prosentase 25%. Untuk ujian akhir semester, prosentasenya adalah 25%. Mahasiswa juga akan mendapatkan penugasan dengan prosentase 20%, dan nanti juga akan ada praktikum atau dalam bentuk role play dengan prosentase 30%. Untuk daftar pustaka, ada beberapa daftar pustaka utama yang dapat menjadi sumber bagi mahasiswa untuk mencari materi ketika memang proses pembelajaran ataupun pada saat mengerjakan penugasan. Di antaranya adalah Marquis Huston dengan judul Leadership Roles and Management Function in Nursing, Theory and Application. Dalam hal ini memang saya menggunakan yang 7 edition. Kemudian yang berikutnya untuk daftar pustaka
dengan judul Organizational Behavior, ini dari Robbins and Timothy. Untuk edisi yang ke-15, yang selanjutnya adalah Swansburg and Swansburg dengan judul Introductory Management and Leadership for Nurses. Yang berikutnya adalah modul kolaborasi kesehatan dari tim kolaborasi rumpun ilmu kesehatan, tetapi untuk daftar pustaka ini memang tidak dipublikasikan. Dan yang terakhir adalah BPKM Manajemen Keperawatan yang dikeluarkan oleh tim manajemen keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dan dalam hal ini memang tidak dipublikasikan juga. Demikian paparan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Silahkan jika mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, dapat menanyakan secara langsung ataupun melalui email yang tertera pada slide yang ada di hadapan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya mahasiswa pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep pengendalian dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Apa yang akan kita bahas dalam topik bahasan pada hari ini? Yang pertama adalah mengenai konsep dasar dan tujuan pengendalian. Kemudian akan ada indikator mutu asuhan keperawatan, jenis pengendalian ruang rawat, serta proses menjaga mutu asuhan di ruang rawat. Yang pertama, mengenai topik pengendalian. Akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari pengendalian atau pengontrolan. Kira-kira mahasiswa sudah pernah mencari sumber mengenai apa sih sebenarnya pengertian dari pengendalian atau pengontrolan? Kalau belum, mari kita simak sama-sama penjelasan dari beberapa sumber yang telah saya ambil. Apa itu pengendalian? Yang pertama adalah mengenai pemeriksaan, apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati, atau instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip-prinsip yang ditentukan. Sumber lain mengatakan bahwa pengendalian atau pengontrolan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dan berfungsi juga untuk menjamin mutu serta evaluasi kinerja. Kemudian sumber ketiga menyatakan bahwa pengendalian merupakan proses untuk memeriksa apakah semua telah berjalan sesuai dengan rencana, pesan, dan prinsip yang disepakati sebelumnya. Mahasiswa juga harus memahami apa saja sebenarnya prinsip pengawasan dan pengendalian. Ada 3 prinsip yang dapat mahasiswa pahami. Yang pertama, pengawasan dan pengendalian itu harus dilakukan oleh manajer keperawatan yang dapat dimengerti oleh stafnya. Kemudian hasil dari pengawasan dan pengendalian itu juga dapat diukur. Prinsip kedua menyatakan bahwa kegiatan manajemen yang penting untuk meyakinkan proses mencapai tujuan organisasi. Sedangkan prinsip ketiga menyatakan bahwa standar unjuk kerja atau standar of performance harus dijelaskan kepada semua staf pelaksana. Mahasiswa, teman-teman, harus memahami apa itu tujuan pengendalian. Apa saja pengendalian harus dapat menentukan perbedaan apa yang seharusnya dicapai dengan kenyataan yang terjadi. Pengendalian juga bertujuan untuk tindakan perbaikan atau merubah bentuk aktivitas tertentu dan sebagai dasar dari perencanaan berikutnya. Bagaimana sebenarnya karakteristik pengendalian yang baik? Dari salah satu sumber yang saya ambil ada 8 karakteristik pengendalian yang baik. Yang pertama adalah menggambarkan bagaimana kegiatan itu sebenarnya. Kemudian pengendalian ini juga harus dapat melaporkan kesalahan secara tepat dan berpandangan ke depan, jadi tidak hanya kepada prinsip here and now-nya. Kemudian juga karakteristik dari pengendalian yang baik itu menunjukkan kesalahan pada hal-hal yang kritis dan penting. Bersifat objektif, fleksibel, menggambarkan bagaimana pola kegiatan organisasi, dan yang paling penting bersifat ekonomis. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pengendalian atau pengontrolan? Yang pertama, mahasiswa harus menetapkan dulu standar dan metode bagaimana mengukur prestasi kerja. Kemudian melakukan pengukuran prestasi kerjanya dan menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Baru setelah itu, mahasiswa mengambil tindakan korektif. Ketika melakukan
pengendalian ataupun pengontrolan, mahasiswa harus memahami apa itu audit. Karena audit ini adalah melakukan penilaian atau evaluasi dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Artinya, harus dimiliki terlebih dahulu peralatan atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti dan untuk mengevaluasi apakah standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Dan ternyata terdapat 3 kategori audit keperawatan, yaitu audit struktur, audit proses, dan audit hasil. Mari kita sama-sama pahami mengenai pembagian 3 kategori audit pada slide sebelumnya. Yang pertama, audit struktur. Audit struktur ini berfokus pada sumber daya manusia, lingkungan perawatan, termasuk fasilitas fisik, peralatan, organisasi, kebijakan, prosedur, standar, SOP, serta rekam medis. Dan di dalam audit struktur, kita juga harus memahami dan melihat pelanggan, internal maupun eksternal, standar, serta indikator yang diukur dengan menggunakan checklist. Pada audit proses, pengukuran pelaksanaan pelayanan keperawatan digunakan untuk menentukan apakah standar keperawatan telah tercapai. Dan pada audit hasil, kita akan melihat audit produk kerja yang dapat berupa kondisi pasien, kondisi SDM, atau indikator mutu. Kondisi pasien dapat berupa keberhasilan pasien dan kepuasan, sedangkan kondisi SDM dapat berupa efektivitas dan efisiensi, serta kepuasan. Mahasiswa sekalian, mari kita lihat ada apa saja indikator mutu dalam pengendalian dan pengontrolan. Ada beberapa indikator mutu yang kita bisa lihat dan kita bisa nilai. Yang pertama adalah indikator mutu umum, di mana di sini kita akan melakukan penghitungan lama hari rawat atau BOR, kemudian penghitungan rata-rata lama rawat atau ALOS, dan penghitungan lama tempat tidur tidak terisi atau TOI. Kemudian ada juga indikator mutu dalam pelayanan keperawatan, ada 6, yaitu keselamatan pasien atau patient safety, keterbatasan perawatan diri, kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan, dan pengetahuan. Sedangkan indikator mutu untuk kondisi pasien, kita dapat melakukan audit dokumentasi asuhan keperawatan, survei masalah baru, kepuasan pasien dan keluarga, serta penilaian kemampuan pasien dan keluarga. Pada kondisi SDM, indikator mutu yang dapat kita evaluasi adalah kepuasan tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter, serta penilaian kinerja perawat. Mari kita bahas satu persatu mengenai indikator umum. Yang pertama, mengenai penghitungan tempat tidur terpakai atau BOR. BOR merupakan singkatan dari Bed Occupancy Rate, di mana kita akan menghitung persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Dan kita harus pahami bahwa standar internasional BOR itu akan dianggap baik ketika berada pada range 80-90%. Sedangkan kalau di standar nasional di Indonesia, BOR dianggap baik ketika berada pada range 70-80%. Bagaimana kita menghitung bed occupancy rate? Ada rumus yang perlu mahasiswa pahami, di mana kita harus pahami atau hitung terlebih dahulu jumlah hari perawatan, kemudian kita juga harus ketahui jumlah tempat tidur dan jumlah hari persatuan waktu. Pada rumus, sama-sama kita lihat di slide bahwa ada penghitungan mengenai jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur dikali jumlah hari persatuan waktu dikali 100%. Mahasiswa harus pahami jumlah hari perawatan adalah jumlah total pasien dirawat dalam satu hari kali jumlah hari dalam satu satuan waktu. Dan jumlah hari persatuan waktu jika diukur dalam 1 bulan maka jumlahnya adalah 28-31 hari tergantung pada jumlah hari dalam 1 bulan tersebut. Yang berikutnya adalah penghitungan rata-rata lama rawat atau ALOS. ALOS merupakan kepanjangan dari average length of stay atau rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosa tertentu yang dijadikan tracer atau pengamatan lebih lanjut. Secara umum, ALOS yang ideal adalah antara 6-9 hari.
Rumusnya kita hitung dengan menggunakan jumlah hari perawatan pasien keluar dibagi jumlah pasien yang keluar baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Jumlah hari perawatan pasien keluar merupakan jumlah hari perawatan pasien keluar hidup atau mati dalam satu periode tertentu, sedangkan jumlah pasien keluar baik itu dalam keadaan hidup atau mati merupakan jumlah pasien yang pulang atau meninggal dalam satu periode waktu. Indikator umum berikutnya adalah penghitungan tempat tidur yang tidak terisi atau turnover interval. Merupakan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat diisi ke saat terisi yang berikutnya. Indikator ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya berapa lama? Idealnya tempat tidur kosong itu hanya dalam kurun waktu 1-3 hari. Dan untuk menghitung tempat tidur tidak terisi ini menggunakan rumus jumlah tempat tidur dikali hari dikurang hari perawatan rumah sakit dibagi dengan jumlah pasien keluar baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Perlu kita ketahui bahwa jumlah tempat tidur merupakan jumlah total kapasitas tempat tidur yang dimiliki, sedangkan hari perawatan adalah jumlah total hari perawatan pasien yang keluar hidup ataupun mati. Dan jumlah pasien keluar merupakan jumlah pasien yang dimutasikan keluar, baik pulang, mutasi lari, ataupun meninggal. Selanjutnya, kita harus pahami mengenai indikator mutu pelayanan keperawatan. Ada 6 indikator mutu pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah keselamatan pasien atau patient safety, yang dinilai bermutu jika pasiennya aman dari kejadian jatuh, luka dekubitus, kesalahan pemberian obat, dan cedera akibat restrain. Sedangkan indikator mutu yang kedua, yaitu keterbatasan perawatan diri, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar tidak timbul masalah lain akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut. Pelayanan keperawatan bermutu jika pasiennya terpelihara perawatan diri dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh hygiene yang buruk. Indikator mutu pelayanan keperawatan berikutnya adalah kepuasan pasien, di mana kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting guna melihat tingginya tingkat kepuasan pasien dan akan terpenuhi bila kebutuhan pasien terhadap pelayanan keperawatan sesuai dengan harapan. Indikator mutu yang berikutnya adalah kecemasan. Diharapkan pasien tidak merasa cemas, khawatir, atau rasa tidak nyaman terhadap terjadinya sesuatu selama dalam masa perawatan. Indikator mutu yang kelima adalah kenyamanan, di mana rasa nyaman atau comfort merupakan bebas dari rasa nyeri atau nyeri terkontrol, dan pelayanan keperawatan ini dinilai bermutu jika pasien merasa bebas atau nyaman dari rasa nyeri dan menyakitkan. Dan indikator mutu yang terakhir adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan salah satu yang diimplementasikan dalam program discharge planning. Apa itu discharge planning? Discharge planning merupakan suatu proses yang dipakai sebagai pengambilan keputusan dalam memenuhi kebutuhan pasien dari suatu tempat perawatan ke tempat lainnya. Dalam perencanaan pulang, pasien dapat dipindahkan ke rumahnya sendiri atau ke keluarga, fasilitas rehabilitasi medik, nursing home, atau tempat lain di luar rumah sakit. Indikator berikutnya adalah indikator kondisi pasien yang mahasiswa dapat lihat. Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah survei masalah keperawatan, yang jika dibandingkan dengan standar NANDA untuk pasien baru ataupun HER-OPNAM atau rawat ulang, dilakukan untuk satu periode waktu tertentu atau 1 bulan. Indikator kondisi pasien yang lain adalah audit dokumentasi asuhan keperawatan, di mana kegiatan ini adalah mengevaluasi dokumen asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan oleh perawat pelaksana. Indikator kondisi pasien yang lain adalah survei kepuasan, di mana kita akan melihat tingkat keadaan yang dirasakan oleh seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Di ruang model praktek keperawatan profesional, survei kepuasan pasien dilakukan setiap pasien pulang, diberikan saat selesai menyelesaikan administrasi atau saat mempersiapkan pulang dengan cara pasien atau keluarga mengisi angket yang disediakan. Bagaimana dengan indikator kondisi SDM? Pada indikator kondisi SDM, kita akan menilai kepuasan tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter, serta melakukan penilaian kinerja perawat. Mahasiswa sekalian, ketika kita melakukan atau
mengikuti proses pembelajaran, maka kita bisa menyimak salah satu quotes yang dimunculkan oleh Albert Einstein. Apa kata beliau? Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi berusahalah untuk menjadi yang bernilai. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pengendalian dalam pelayanan asuhan keperawatan. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mahasiswa dapat menghubungi saya atau melalui email yang tertera pada slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.